Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu promotor dan penguji, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ganefri PhD, Ibu Profesor Yeni Rozimila MED PhD, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Bapak Profesor Dr. Atmazaki MPD, Bapak Profesor Dr. Syafri Anwar MPD, Bapak Dr. Isa Aziz MPD, Ibu Profesor Dr. Agusti Evi MA, Bapak Profesor Dr. Elvindri SE MA, Izinkan saya Desi Susanti untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penilaian Bermuatan Nilai Budaya Minangkabau pada mata pelajaran Ekonomi SMA. Latar belakang penelitian ini adalah dari hasil penyebaran angket terhadap beberapa orang guru MGMP Ekonomi Kota Padang terkait dengan persoalan besar yang dihadapi sekolah di SMA Kota Padang, diketahui bahwa sebesar 93% siswa SMA Kota Padang tidak lagi kenal dengan kato dan ampe. Selanjutnya, sebesar 94% siswa SMA Kota Padang tidak paham pepatah petitih Minangkabau. Sehingga ketika dinasihati dengan kiasan pepatah petitih Minangkabau, mereka bersikap tidak acuh. Dan diketahui 40% guru SMA Sumatera Barat sudah mulai memuat nilai budaya lokal Minangkabau melalui pepatah petitih dalam pembelajaran, tetapi hanya pada aspek materi atau kognitif, bukan sikap atau karakter. Sehingga hasil analisa dari data tersebut adalah siswa SMA Kota Padang tidak memiliki culture awareness, padahal ini syarat agar siswa memiliki karakter yang berkualitas. Yang berikutnya, dari hasil ujian nasional tahun 2018-2019 diketahui bahwa rata-rata nilai ekonomi SMA Sumatera Barat yaitu 53,88. Hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, salah satu solusinya adalah melalui peningkatan sikap atau karakter. Dengan pemuatan nilai budaya Minangkabau dalam bentuk pepatah petitih Minangkabau, mampu memupuk ketajaman berpikir siswa dan membentuk karakter siswa. Selanjutnya, tuntutan kemampuan abad 21, yaitu siswa harus memiliki kemampuan global tetapi tidak melupakan nilai-nilai lokal. Saeng et al. Mengatakan bahwa pembelajaran yang baik mengedepankan kemampuan global, tetapi tidak melupakan nilai-nilai lokal. Selanjutnya, Bardi 2017 juga menyatakan bahwa nilai-nilai budaya lokal menjadi hilang karena siswa tidak mempelajarinya lagi di dalam kelas. Nafis tahun 1984 menyatakan bahwa nilai budaya lokal seperti pepatah petitih sangat penting keberadaannya karena mampu memupuk ketajaman berpikir dan membentuk karakter. Kemudian Wahab tahun 2012 menyatakan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat dijadikan sebagai basis bagi pendidikan karakter atau sikap di sekolah. Dan yang terakhir Bloom tahun 1972 menyatakan bahwa sikap atau karakter peserta didik memberikan kontribusi terhadap pembelajaran atau hasil belajar.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat validitas perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau yang dikembangkan pada mata pelajaran ekonomi SMA. 2. Bagaimanakah tingkat praktikalitas perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau yang dikembangkan pada mata pelajaran ekonomi SMA. 3. Bagaimanakah tingkat efektivitas perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau yang dikembangkan pada mata pelajaran ekonomi SMA. Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah yang pertama silabus, yang kedua adalah RPP, yang ketiga bahan ajar berupa handout, yang keempat LKPD, dan yang terakhir instrumen penilaian. Masing-masing dengan komponennya yang sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Kajian teori yang mendasari penelitian ini adalah yang pertama, teori konsep belajar. Yang kedua, teori pembelajaran ekonomi. Yang ketiga, teori perangkat pembelajaran. Yang keempat, teori nilai budaya Minangkabau. Dan yang terakhir, teori tentang kualitas perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau. Penelitian R&D ini menggunakan model ADI, yaitu Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan 1. Instrumen berupa angket, lembar observasi, lembar analisis dokumen, dan pedoman wawancara yang sudah divalidasi kelayakannya dengan kriteria valid dan sangat valid, dengan nilai reliabilitas yang tinggi, dengan nilai rata-rata kesepakatan para ahli pada kriteria tinggi dan sangat tinggi, dan Interclass Correlation Coefficient atau ICC yang berada di atas 0,6 dan nilai koefisien validitas isi ICANSP di atas 0,7. Yang kedua, instrumen tes. Dalam hal ini sudah diuji validitasnya, reliabilitasnya, daya beda, dan tingkat kesukarannya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis validitas perangkat. Menggunakan analisis rata-rata, koefisien korelasi antar kelas atau ICC, koefisien validitas isi ICANSP untuk mengukur derajat kesepakatan para ahli. Yang kedua, analisis uji praktikalitas perangkat pembelajaran yang terdiri dari keterpakaian perangkat pembelajaran, penilaian guru, dan penilaian siswa terhadap perangkat pembelajaran bermuatan nilai budaya Minangkabau. Yang ketiga, analisis keterpakaian perangkat pembelajaran menggunakan penilaian dari observer dengan menggunakan percentage of agreements. Dan yang terakhir, analisis efektivitas perangkat melalui analisis aktivitas dan pengetahuan siswa dengan subjek uji coba yaitu SMA Negeri 8 Padang untuk uji coba terbatas dan SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 13 untuk uji coba diperluas. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, tahap analyze. Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa yang pertama, perangkat yang digunakan selama ini belum memuat nilai budaya Minangkabau dalam rangka membentuk karakter siswa. Yang kedua, kurangnya pengetahuan siswa tentang nilai budaya. Yang ketiga, hasil belajar siswa rendah. Yang keempat, guru butuh perangkat bermuatan nilai budaya guna membentuk karakter
dan meningkatkan hasil belajar siswa sekaligus melestarikan nilai budaya. Selanjutnya, analisis kurikulum meliputi analisis silabus, RPP, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Semuanya belum memuat karakter melalui nilai budaya Minangkabau. Yang ketiga, analisis siswa. Menurut siswa, selama ini pembelajaran ekonomi kurang bermakna. Perangkat belum bermuatan nilai budaya dalam rangka membentuk karakter dan melestarikan nilai budaya. Yang kedua, tahap desain. Di sini meliputi yang pertama, silabus. Memuat nilai budaya Minangkabau melalui petata petitih ke dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam silabus. Yang kedua, RPP. Di sini memuat nilai budaya Minangkabau melalui petata petitih ke dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar serta pelaksanaan pembelajaran yang ada dalam RPP. Yang ketiga, bahan ajar. Di sini memuat nilai budaya Minangkabau melalui petata petitih ke dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar serta bagian awal setiap sub materi yang ada di dalam bahan ajar. Yang keempat, LKPD. Memuat nilai budaya Minangkabau melalui petata petitih ke dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar serta bagian awal setiap sub rangkuman materi yang ada di dalam LKPD. Dan yang terakhir, instrumen penilaian. Memuat nilai budaya Minangkabau melalui petata petitih ke dalam pengantar tes yang ada di dalam instrumen penilaian. Petata petitih Minangkabau yang dimuat dalam perangkat adalah yang mengandung ajakan untuk bersikap bertanggung jawab, karena karakter yang akan dibentuk dalam penelitian ini adalah bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tuntutan kompetensi inti sikap sosial dan materi pembelajaran ekonomi SMA kelas 11. Dan adapun petata petitih tersebut adalah tangan mencancang, bahu memikul, berani karena bana, takut karena salah, yang artinya bertanggung jawablah. Yang kedua, bacaro tontuang di ladang, umpamu pahek di toko jual baru makan. Orang-orang di tengah sawah digoyang baru menggarik. Artinya bertanggung jawab melalui komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Yang ketiga, rasul kabaret dilapihkan, rasul kasulik dielakkan. Bacaro menganggam baru. Artinya jangan lari dari tanggung jawab. Yang keempat, basikalah anggan kanai, basi surik jikuk kanai, tasindorong nyakto kanai. Artinya, jangan lari dari tanggung jawab. Yang kelima, diagak mangko diagih, dibalik mangko dibalah. Elok nagari dek panghulu, elok tapian dek namudu. Elok musajik dek tuanku, elok rumah dek bolokanku. Artinya, wujud sikap bertanggung jawab terhadap anggaran. Contohnya melalui pengawasan terhadap anggaran. Yang keenam, tatungkik samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun. Tarapuang sama anyui, tarandam sama basah. Artinya, pentingnya sikap bertanggung jawab dalam hal ini terhadap anggaran. Contohnya, full communication. Suatu perencanaan dan pengendalian dalam anggaran dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang akan dicapai. Yang terakhir, anyui labu dek manyawak, hilang kabo dek kubalo. Artinya, sikap bertanggung jawab dalam hal ini terhadap anggaran, contohnya menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas. Yang ketiga adalah tahap develop. Pada tahap ini, perangkat yang sudah didesain divalidasi oleh pakar dengan rata-rata validasi sebagai berikut. Untuk silabus, nilai rata-rata 4,5 dan nilai Akenspi 0,88 dan ICC 0,86. Yang kedua, RPP dengan nilai rata-rata 4,6, Akenspi 0,88 dan ICC 0,85. Yang ketiga, bahan ajar dengan nilai rata-rata 4,4, Akenspi 0,86 dan ICC 0,85. Selanjutnya, LKPD dengan nilai rata-rata 4,5, Akenspi 0,88 dan ICC 0,87. Dan yang terakhir, instrumen penilaian dengan nilai rata-rata 4,4, Akenspi 0,86 dan ICC 0,92. Artinya adalah perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.
Selanjutnya, tahap yang keempat adalah implementation. Perangkat yang sudah divalidasi diimplementasikan melalui uji coba terbatas pada SMA Negeri 8 Padang dengan hasil uji coba sebagai berikut. Bahwa rata-rata hasil pengamatan keterpakaian perangkat pembelajaran dengan nilai 3,072. Dan yang terakhir adalah dengan melihat nilai dari percentage of agreement, diperoleh angka sebesar 61%. Artinya, perangkat yang diuji cobakan memiliki keterpakaian yang tinggi. Yang terakhir adalah tahap evaluation. Selanjutnya, perangkat diimplementasikan melalui uji coba diperluas, yaitu pada SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 13 Padang, dengan hasil uji coba sebagai berikut. Yang pertama, praktikalitas perangkat. Aspek yang dinilai adalah yang pertama, keterpakaian perangkat dengan nilai rata-rata 4,46. Yang kedua, praktikalitas perangkat menurut guru dengan nilai rata-rata 85%. Dan yang terakhir, praktikalitas perangkat menurut siswa dengan nilai rata-rata 83,26. Artinya bahwa perangkat yang dicobakan memiliki keterpakaian dan praktikalitas yang sangat tinggi. Yang kedua dari tahap evaluation adalah melihat efektivitas perangkat pembelajaran. Di sini kita lihat dari dua hal. Yang pertama, dari hasil analisis aktivitas siswa diperoleh nilai rata-rata 82,73. Di sini berarti penggunaan perangkat sangat efektif. Yang kedua, dari hasil belajar aspek pengetahuan yang diukur dari rata-rata gain score dan rata-rata beda. Rata-rata gain score di SMA Negeri 7 untuk kelas eksperimen sebesar 0,70 dan kelas kontrol sebesar 0,61. Rata-rata gain score di SMA Negeri 13 untuk kelas eksperimen sebesar 0,57 dan kelas kontrol sebesar 0,56. Hal ini berarti lebih besar gain score kelas eksperimen dibanding kelas kontrol untuk SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 13. Rata-rata beda menggunakan uji T dengan nilai SIG yang diperoleh adalah 0,00 untuk SMA Negeri 7 dan 0,003 untuk SMA Negeri 13. Hal ini berarti berbeda hasil belajar siswa yang menggunakan perangkat pembelajaran bermuatan nilai budaya Minangkabau dengan perangkat pembelajaran konvensional untuk SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 13 Padang. Untuk melihat interaksi antara faktor kelas dengan sekolah terhadap hasil belajar siswa yang menggunakan perangkat pembelajaran bermuatan nilai budaya Minangkabau dengan perangkat pembelajaran konvensional, dilakukan uji two-way ANOVA dengan hasil yang pertama 0,00 untuk perangkat, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa berdasarkan jenis perangkat pembelajaran yang digunakan dapat diterima. Yang kedua, 0,00 untuk sekolah, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar ekonomi siswa berdasarkan jenis sekolah, yaitu level tinggi dan level rendah, dapat diterima. Dan yang terakhir 0,075 untuk interaksi perangkat dan jenis sekolah, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada interaksi perangkat pembelajaran dengan jenis sekolah dalam menentukan hasil belajar ekonomi siswa ditolak atau tidak ada interaksi, karena tidak ada perpotongan garis kurva. Maknanya, perangkat pembelajaran bermuatan nilai budaya Minangkabau lebih efektif dibandingkan perangkat pembelajaran konvensional. Ini terlihat dari garis kurva kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, baik SMA Negeri 7 maupun SMA Negeri 13. Kesimpulan penelitian ini adalah yang pertama, perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau yang dihasilkan mempunyai tingkat kevaliditan yang tinggi. 2. Perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau yang dihasilkan mempunyai tingkat praktikalitas yang tinggi. Yang ketiga, perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau yang dihasilkan mempunyai efektivitas yang tinggi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Saran penelitian ini adalah perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau ini hendaknya dapat digunakan dalam proses pembelajaran
untuk meningkatkan karakter atau sikap sosial siswa pada mata pelajaran ekonomi dan memfasilitasi perkembangan kognitif siswa SMA di Sumatera Barat. Yang kedua, perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian bermuatan nilai budaya Minangkabau ini dikembangkan untuk semester genap kelas 11 SMA pada pokok bahasan APBD dan APBN, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkannya pada materi dan kelas yang berbeda. Dan yang terakhir, bagi pengampu kebijakan pendidikan di Sumatera Barat, hendaknya mendukung penuh pengawasan implementasi kearifan lokal Minangkabau dalam pembelajaran, karena pembelajaran adalah salah satu solusi cerdas dan ampuh dalam melestarikan nilai budaya lokal. Untuk itu perlu pengawasan. Pengawasan harus didukung melalui aturan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga terjamin keterlaksanaan dan implementasi kearifan lokal Minangkabau dalam pembelajaran di kelas. Demikianlah presentasi hasil penelitian disertasi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.